Warahmatullahi wabarakatuh kepada saudara-saudara yang saya hormati dan saya banggakan. Semoga kalian dalam sehat selalu, amin. Kita berjumpa lagi membahas salah satu berita terbaru yang sangat mengejutkan tanah air, bahwa Pak Erlangga sebagai Ketua Umum mengundurkan diri dari jabatannya. Secara tiba-tiba, secara adem-adem saja, tidak ada angin, tidak ada hujan. Tetapi berita itu beliau sampaikan sendiri secara langsung dan tegas bahwa beliau mengundurkan diri, katanya, untuk menjaga kestabilan politik di negeri ini dan transisi pemerintahan Prabowo nanti dan untuk kebaikan Partai Golkar itu sendiri. Jadi di sini kita akan mencoba mengulas apa motifnya atau apa penyebabnya sehingga Pak Erlangga ini mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Umum Golkar. Karena tidak begitu lengkap berita-berita yang disampaikan, dengan itu kita menduga-duga dengan mengundurnya Pak Erlangga. Menurut saya sebagai rakyat yang berpikir melihat dinamika politik saat ini, yang pertama, sebelumnya di tahun 2023 Pak Erlangga telah diprotes oleh berbagai macam kader internalnya karena dari hasil Munas dilakukan oleh Golkar bahwa Pak Erlangga sebagai calon presiden untuk maju di Pilpres 2024. Tetapi berkembangnya waktu dengan hadirnya Gibran, beliau mengambil langkah dan mencalonkan atau mengusung Gibran untuk berpasangan dengan Prabowo, yaitu dengan hasil Rapimnas. Jadi menurut pandangan Golkar ini merupakan suatu pelanggaran yang dilakukan oleh Pak Erlangga. Tetapi semua itu tidak membuat Pak Erlangga itu mengundurkan diri. Itu artinya dari berbagai macam gejolak di partai, berbagai macam gelora yang terjadi di internal Partai Golkar tidak membuat Pak Erlangga mengundurkan diri. Namun saat ini tidak ada apa-apa, malah di Pileg kemarin Partai Golkar memiliki suara yang naik signifikan dan sangat bagus, dianggap berhasil oleh masyarakat dan kader-kader Golkar. Tetapi saat ini beliau mengundurkan diri. Itu artinya ada kekuasaan di atas dia yang bisa mengatur dia, sehingga dengan diam-diamnya beliau mengundurkan diri. Sebagaimana kita ketahui bahwa sebelum beliau mengundurkan diri, 2 hari sebelumnya beliau dipanggil bertemu dengan Joko Widodo. Entah apa yang dibahas. Setelah itu ada wartawan menemukan beliau setelah pertemuan itu. Pak Erlangga tidak menyampaikan apapun, hanya menyampaikan perkembangan, katanya beliau sampaikan di wawancarai, laporan perkembangan ekonomi saat ini, dan tidak ada pembahasan lainnya. Setelah 2 hari itu beliau mengundurkan diri. Itu artinya ada kekuatan besar yang kita ketahui sendiri bahwa kekuatan itu yang pastinya bukan dalam internal Golkar itu sendiri, pastinya kekuatan di atas beliau sebagai Ketua Umum. Dugaan-dugaan kuat adalah Presiden. Apakah Presiden dalang dari semua ini? Ini masih dalam perbincangan dan dugaan-dugaan yang kita masih perbincangkan di dunia maya dan sebagainya. Karena memang tidak ada kepastian yang begitu atau bukti bahwa ini adalah operasi untuk menurunkan Erlangga dari Ketua Umum Golkar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah beliau mungkin terpaut dengan kasus yang sebelumnya kita ketahui bahwa pernah dipanggil oleh Mahkamah Agung
mengenai kasus minyak goreng entah seperti apa. Dan yang kedua adalah ada operasi-operasi untuk menurunkan Erlangga dan bisa digantikan oleh orang terdekat Presiden, yaitu salah satu kader PDIP, kader Golkar, yaitu Bahlil. Yang orang terdekat, sehingga besok-besok Golkar ini memiliki ketua umum yang sangat pro atau sangat dekat dengan Jokowi, sehingga bisa melindungi Jokowi dari berbagai macam ancaman setelah beliau tidak menjadi presiden lagi. Jadi karena untuk anaknya sendiri sebagai wakil presiden, Gibran mungkin tidak kuat untuk melindungi bapaknya, dengan itu harus membutuhkan suatu partai politik yang kuat untuk menjaga dari ancaman-ancaman politik dalam negeri ini. Barangkali ada kasus-kasus skandal yang tidak yang ada atau seperti apa, sehingga partai ini bisa melindungi dia dari berbagai macam hal-hal yang bisa mengancam beliau sendiri dan keluarganya. Jadi ini adalah dugaan-dugaan yang kita pikirkan. Memang berita ini masih berkembang kuat, dan nanti kita melihat dinamika selanjutnya seperti apa. Dan apabila satu hari ke depan, kalau seandainya Pak Erlangga ini dipanggil oleh Mahkamah Agung, itu artinya beliau turun karena Mahkamah Agung mau proses kasusnya, bukan masalah presiden dan sebagainya. Jadi nanti kita tunggu beberapa hari ke depan. Yang pastinya menurutnya Erlangga ada sesuatu hal yang terjadi dan memiliki kekuatan yang kuat di atas partai memiliki kekuatan yang kuat di atas ketua umum, yaitu orang yang berkuasa di negeri ini. Tahu sendiri saja ya, kalian bisa simpulkan sendiri siapa yang bisa menggerakkan semua ini. Oke, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Salam perubahan.